Halo teman-teman, sekarang saya akan membahas yang disebut sebagai stakeholder. Karena dari kemarin saya membahas banyak tentang stakeholder ini, stakeholdernya gini, stakeholdernya gitu. Tapi stakeholder sendiri tidak dibahas secara spesifik. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas secara spesifik apa itu yang disebut sebagai stakeholder. Nah, kalau kita bicara strategic communication atau komunikasi strategis, ya, kemarin kita sudah bahas soal sejarah, definisi, elemen penting, lalu kita juga membahas strategic communication sebagai proses dalam industri, dan juga kita membahas lebih jauh tentang apa itu yang disebut sebagai strategic communication atau the nature of strategic communication dalam video-video sebelumnya. Nah, sekarang video ini akan membahas tentang stakeholder concept. Apa itu stakeholder concept? Stakeholder concept di sini adalah sebenarnya suatu istilah yang ingin membedakan dari istilah yang sering kita dengar dalam komunikasi yang kita biasa sebut sebagai audience atau mungkin biasa kita sebut sebagai komunikan. Kenapa di dalam komunikasi strategis kita sebutnya sebagai stakeholder? Karena stakeholder ini sebenarnya hampir sama tapi beda gitu. Apa sebenarnya maknanya? Nah, strategi communication ini tergantung dari nature of communication-nya memang. Tetapi dalam strategi communication, stakeholder itu sebenarnya kata istilahnya adalah stake, at stake, and holder. Wah, itu apa artinya? Artinya gini sebenarnya. At stake itu kan at risk. Sebenarnya holder itu adalah pengemban. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia pemangku kepentingan. Artinya kalau kepentingan dia cabut dari organisasi kita will be at stake, ya, akan berada dalam satu situasi resiko gitu. Jadi pemangku kepentingan atau stakeholder ini sebenarnya seseorang, sebuah organisasi yang sangat penting dan atau kita anggap penting sebagai organisasi dalam fungsinya di komunikasi strategik ini gitu. Nah, dalam semua area di komunikasi strategik itu ada beberapa individu dan beberapa grup yang punya keunikan masing-masing, yang mana keunikan itu nantinya akan mempengaruhi organisasi maupun kemampuan organisasi untuk melakukan sesuatu. Oke, kita bicara organisasi yang gede kayak perusahaan. Siapa itu? Satu, misalnya investor. Dua, pemerintah. Makanya sering ada nih communication affair yang spesifikasinya adalah government affairs gitu ya. Ada juga investor relations gitu kan. Ada juga stakeholder lain itu yang penting juga komunitas misalnya di sekitarnya. Kemudian ada stakeholder lain media atau bahkan karyawan itu juga stakeholder ya kan. Karyawan nggak ada di situ hilang juga kita, efeknya besar bagi perusahaan. Kemudian apalagi stakeholdernya? Mungkin lingkungan, atau mungkin organisasi-organisasi pemberi sertifikasi, pemberi award, itu juga stakeholder, dan seterusnya. Jadi pemetaan stakeholder ini sangat penting supaya we can address our message to each organizations atau to each stakeholders gitu ya. Nah, one way to determine atau one way to understand the strategic communication to address the stakeholder adalah untuk melihat bagaimana proses antara organisasi dan stakeholder itu berproses dalam komunikasi. Dan banyak yang bilang sebenarnya kalau semakin bagus ketika strategi communication itu arahnya adalah stakeholder oriented atau stakeholder centered approach gitu. Jadi pendekatannya adalah bagaimana jika saya menyampaikan pesan ini, tetapi bukan dilihat dari aspek saya sebagai penyampai pesan, tetapi dilihat dari aspek si penerima pesan atau stakeholder tadi. Jadi kalau kita bikin pesan, bukan pesan yang memuaskan hasrat, martabat, keinginan, dan pokoknya kehebatan kita gitu ya, tapi justru itu bisa memuaskan hasrat, keinginan, esteem, dan seterusnya bagi stakeholdernya. Jadi kebalik gitu. Nah, disinilah sekarang nih ya muncul yang disebut sebagai digital economy atau muncul esteem economy kalau Pak Renat Kasali menyebutkan. Jadi economy yang bisa increasing self-esteem of audience is the economy that will grow.
Contoh, TikTok, Instagram, Facebook zaman dulu pernah ada Friendster juga, itu permulaan esteem ekonomi, di mana sebuah platform atau sebuah organisasi yang bisa membuat orang bisa menunjukkan esteemnya itu adalah yang akan sukses. Nah, disinilah kita juga harus melihat stakeholder ini maunya seperti apa, ya, atau dia karakternya seperti apa, sehingga ketika kita menyampaikan pesan, itu bisa kita sesuaikan dengan karakter stakeholder. Kemudian, komunikasi strategis juga harus memiliki kemampuan atau skill untuk berkomunikasi dengan stakeholder yang juga merupakan konsumen. Bisa jadi kan stakeholder itu konsumen kita juga. Jadi anyone, any individual, any organization ya, yang mempunyai kepentingan atau kepentingannya dia akan berefek kepada organisasi kita, itulah yang kita sebut sebagai stakeholder. Dan kalau kita bicara pemetaan stakeholder, itu kadang-kadang ada epicentrum of stakeholder. Jadi siapa stakeholder terdekat, kemudian terjauh, kayak gempa itu ya. Gempa epicenter terdekat, wah di Sukabumi, yang paling kena Sukabumi dulu gitu kan. Dekat situ Jakarta kena sedikit gitu. Jauh lagi sampai Yogyakarta nggak kena sama sekali. Nah, stakeholder epicenter itu seperti itu. Jadi stakeholder terdekat kita siapa nih? Kalau dia cabut, mati kita. Nah, itu siapa? Kemudian kita definisikan lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi gitu. Nah, jadi stakeholder dan audience konsep ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, yang perlu kita lihat. Apakah dia konsumen kita? Atau jangan-jangan dia aktivis? Ya, pada beberapa organisasi, aktivis is a very, very important stakeholder karena mereka orang-orang bisa menggerakkan masyarakat untuk menentang organisasi. Nah, itu banyak kasus ya kan. Maka beberapa aktivis ya itu ada yang sengaja memang dibungkam secara kasar gitu ya, dibunuh misalnya kayak gitu. Diapain gitu. Tapi ada juga yang dibunuh secara pelan, misalnya dikasih makan, dikasih ini duit dan seterusnya ya. Ada beberapa ormas-ormas yang kayak suka bikin kekacauan gitu terus dikasih duit misalnya kayak begitu. Tapi saya tidak mengencourage ya, ini hanya salah satu contoh aja. Kemudian ada community. Community ini siapa? Community ini adalah orang-orang lokal di sekitar kita atau di sekitar sites dari organization. Kalau kita bicara misalnya perusahaan air minum, local community not necessarily mereka yang ada di Jakarta. Masyarakat yang ngekos di sekitar gedung, belum tentu itu. Tapi bisa juga masyarakat yang ada di tempat air minum itu diambil, artinya mata air. Nah, community adalah di sekitar situ. Nah, gitu. Jadi definisi itu perlu dilihat dari perusahaan itu sendiri ya. Kemudian other business. B2B. Nah, ini sering banget. B2B itu it's something very important ya. Jadi vendors misalnya. Jadi kalau misalnya air minum nih, dia mungkin punya vendor IT misalnya, dia punya vendor agensi iklan misalnya. Itu B2B sifatnya. Kemudian ada individual. Siapa ini individual yang sangat powerful? Individual with the powerful holders, with the power holders. Jadi misalnya kayak individual itu misalnya kayak presiden ya, atau gubernur, nah gitu ya, orang-orang penting, tokoh-tokoh penting yang mana dia menjadi tokoh yang bisa tadi itu memberikan efek pada perusahaan sekalinya dia cabut gitu. Kepentingan dia penting banget di perusahaan. Nah, ada beberapa perusahaan misalnya fashion base ya, kalau kita bicara aircraft, ekonomi kreatif itu ada fashion salah satunya. Kria, fashion sama kria beda, tapi fashion misalnya. Nah, di situ ada yang disebut sebagai misalnya selebgram. Wah, misalnya begitu kita di-endorse sama selebgram ini, penjualan langsung meningkat. Nah, itu individual power holder gitu. Jadi, kalau Anda adalah strategic communication practitioners di fashion industry, maka Anda harus melihat siapa individu-individu ini yang sangat powerful gitu. Kemudian, to mention media. Ya, of course, gitu ya. Media ini sekarang menjadi salah satu generator pesan, baik melalui paid ads maupun melalui earned media, artinya pendekatan public relation, gitu ya, misalnya lewat press release dan seterusnya. Jadi media ini menjadi stakeholder yang penting. Dan masih banyak lagi. Jadi saya hanya bicara organisasi in general ya, tapi kalau kita bicara organisasi lebih spesifik lagi, maka akan berbeda stakeholdernya. Kalau Anda bicara misalnya perusahaan saya, bukan perusahaan, Anda bicara NGO misalnya, saya NGO, stakeholder saya akan berbeda dengan perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya saya NGO, maka stakeholder saya justru perusahaan. Karena dari perusahaan itu saya misalnya bisa memperoleh funding misalnya, atau saya bisa protes atau dan seterusnya. Jadi
ada banyak hal bisa kita definisikan dari stakeholder ini gitu. Kemudian Holzhausen tahun 2008 dia juga menyebutkan new media platform seperti internet dan social media ini membuat strategi communication itu bisa menyediakan lebih banyak kesempatan untuk menggunakan aspek holistik, baik untuk persuasi maupun kolaborasi, tergantung di mana atau dengan media apa atau dengan platform apa stakeholder itu bergerak. Jadi istilahnya Holzhausen ini melihat secara aspeknya positif ya terhadap perkembangan sosial media. Gitu. Jadi social media will open our opportunity untuk involve dan berproses dengan stakeholder. Nah gitu. Jadi untuk itu ini sangat penting sekali bagi kita untuk bisa memetakan siapa stakeholder tadi. Sebagai contoh misalnya teman-teman bisa mengambil satu organisasi di dalam atau di luar negeri ya. Baik itu bergerak di bidang politik, atau bisnis, atau sosial, atau budaya, atau non-profit, gitu ya. Kemudian Anda perkirakan pemetaan dari organisasi ini siapa stakeholder-nya. Ya, coba Anda petakan, sederhana aja. Itu bisa dilakukan. Jadi dengan Anda memetakan siapa stakeholder-nya, Anda bisa berpikir, oh kalau saya sudah tahu siapa stakeholder-nya, saya tahu maka saya akan menggunakan media apa, dan saya akan memakai pesan yang seperti apa. Gitu. Jadi inilah yang disebut dengan stakeholder dalam komunikasi strategis. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Bye-bye.